Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nono di channel Dukun Mobil Nono. Di kesempatan sore kali ini saya akan berbagi pengalaman, berbagi informasi dan berbagi pengetahuan. Temanya adalah tentang transmisi manual. Jadi mohon maaf sebelumnya. Jadi kalau postingan-postingan yang saya tampilkan di channel YouTube ini semata-mata hanyalah berbagi informasi ya. Jadi saya bukan menggurui, karena sebenarnya saya itu juga bukan ahli banget di bidang otomotif ini, juga bukan terlalu ahli, tapi saya punya sedikit pengalaman yang sekiranya itu sudah pernah saya lakukan, sudah pernah sukses mengerjakannya, itu saya berani membagikannya. Tapi kalau hanya sekedar pernah baca-baca terus katanya itu saya tidak akan berani membagikan hal tersebut karena saya sendiri belum pernah mengalami. Tapi kalau sudah pernah mengalami, saya akan tetap berani membagikannya atau membagi atau share pengalaman ini. Jadi seperti itu. Pada transmisi manual ya teman-teman ya, ini yang saya ceritakan itu sebenarnya sama, baik itu transmisi manual apa saja, Isuzu Panther, Mitsubishi Kuda diesel, atau mesin bensin lainnya, itu sama saja ya. Prinsipnya adalah transmisi itu penyakitnya itu hanyalah ya, penyakit transmisi itu antara lain adalah biasanya gigi netral sendiri. Itu adalah juga salah satu termasuk penyakit pada transmisi manual. Yang kedua, bila dioper crack, itu salah satu juga penyakit transmisi manual. Ketiga, bunyi dengung. Jadi kendaraan itu apalagi dimasukkan gigi 1, 2, 3 itu dengung. Kadang bisa suara nging, kadang bisa suara ngung. Tapi kalau masuk 4 dia tidak bunyi lagi. Masuk 5 bunyi lagi. Jadi seperti itu. Nah, kemarin saya dapat pengalaman memperbaiki itu teman-teman. Transmisi Panther ya. Permasalahannya netral di gigi 3. Nah, kalau netral di gigi 3 itu seringkali kita bahas bahwa itu penyakitnya itu adalah antara gigi pengantar, ada juga yang mengatakan itu adalah gigi pesawat, ada lagi yang mengatakan itu hub sleeve. Itu kan dalamnya ada giginya ya. Itu perkaitannya terhadap gigi tersebut, misalnya gigi 3, gigi 1, gigi 2, atau gigi 4, atau gigi 5, itu sudah tidak bisa saling mengunci. Jadi kalau pada umumnya mobil itu kalau masuk gigi, semisal masuk gigi 2, jelek gigi 2, terus kendaraannya digas diakselerasi nyeng, nah itu gigi tersebut akan semakin nyokot atau mengunci. Tetapi kalau ada keausan di antara kaitan antara gigi dan gigi hub sleeve tersebut, itu semakin digas semakin lepas. Nah, ada juga yang dilepas gas, lepas netral, itu juga ada. Jadi tergantung ausnya itu di sisi mana. Jadi seperti itu. Umumnya transmisi itu kalau digas semakin menyambung, lepas gas juga semakin menyambung. Tapi kalau dilepas gas itu lepas, diakselerasi lepas, itu berarti ada permasalahan pada gigi transmisi tersebut. Yuk kita tunjukkan permasalahannya. Gigi 3 dan ini adalah hub sleeve-nya. Nah, ini dua ini yang perlu kita teliti penyebab netralnya itu di mana, karena yang lain tidak netral, sedangkan ini netral di gigi ini. Sinkromes baru semua, cuma ini ya gimana ini, pokoknya seperti ini. Laker sudah ganti baru semua tapi masih ngelepeh. Pesannya akhirnya kita belikan gigi hub sleeve yang baru. Nah, mari kita lihat perbedaannya di mana. Ini gigi hub sleeve yang lama ini sebenarnya bukan ori ya, sudah gantian, tetapi ini kita lihat, kita bandingkan. Harusnya gigi hub sleeve itu bentuknya tidak hanya lurus seperti ini. Ini kan giginya cuma lurus saja ya, lihat. Harusnya yang benar adalah ada tirusnya seperti ini. Ini ada agak tirus-tirusnya ya. Gigi hub sleeve yang benar adalah ada tirus-tirusnya. Sedangkan yang ini lurus saja. Jadi kemungkinan besar penyebab netralnya adalah hub sleeve-nya ini tidak bisa mengunci terhadap gigi 3-nya. Jadi harusnya itu kalau digas itu semakin nyokot, semakin masuk, dilepas gas juga semakin masuk, dia malah lompat keluar. Sekarang mari kita jelaskan dengan gambar ini saja.
half sleeve itu giginya itu kalau lurus seperti ini itu tidak bisa mengunci terhadap gigi percepatannya. Jadi semisal gigi 3 ngelepeh ya, netral sendiri. Kalau dia giginya lurus seperti ini itu tidak bisa mengunci. Jadi bisa juga lepas gas atau angkat gas dia netral. Lain halnya dengan gigi half sleeve seperti ini. Ini kan ujung giginya ada tirusnya ke dalam ya. Nah, kalau ada tirusnya ke dalam ini gunanya adalah untuk mencengkram terhadap giginya ya. Jadi kalau misal gigi 3 tadi masuk, itu kalau bentuknya gigi half sleeve seperti ini, dia akan mencengkram. Maksudnya mencengkram itu apabila gigi masuk gigi 3 semisal ya, terus kendaraan kita akselerasi di gas, dia akan semakin nyokot atau semakin masuk. Demikian juga ketika lepas gas, dia juga akan semakin masuk. Tetapi kalau kondisinya lurus itu bisa disebabkan karena sudah aus atau emang giginya tidak proporsional. Dan contoh gigi ini ada gigi yang tidak proporsional. Jadi baru beli di toko pun itu barang yang seperti ini ada dan banyak sekali. Yang KW itu banyak. Makanya kalau beli gigi itu jangan kekecoh, karena kalau baru ada juga yang seperti ini dipasang itu pasti tidak akan berhasil. Dan mobil ini juga seperti itu. Mobil ini juga ini sudah gantian, bukan ori, tapi bentuknya tidak sesuai sehingga dia nggak berhasil perbaikannya, netral lagi. Nah, tapi kita perhatikan juga ya gigi pasangannya. Semisal ini contoh gigi 3 ya. Gigi 3 ini yang bagian ini ya. Ini bentuknya itu tidak lurus ya. Ini agak ada tirus seperti batu nisan kan, seperti batu nisan ya. Jadi giginya itu harus bentuknya seperti ini. Kalau ini semisal sudah lurus ya, sudah aus, ini nah semisal ini giginya ini sudah aus, ini menjadi sudah lurus, ini kalau tidak diganti ini juga netral lagi. Nah permasalahannya, nah terus sebenarnya tantangannya itu kita bahas sebagai mekanik itu yang paling penting itu harus bisa memilah-milah kondisi gigi tersebut masih layak dipakai atau enggak. Kalau hanya sekedar mengganti, semisal transmisinya ngelepeh ya, gigi 3-nya ngelepeh, itu semua diganti, gigi 3-nya diganti, gigi pesawatnya diganti, asalkan kita itu bisa mendapatkan gigi yang orisinil, bagus, sesuai, itu pasti sembuh. Yang sulit itu bagaimana caranya mengetahui gigi tersebut masih bisa dipakai atau sudah tidak bisa dipakai, sehingga itu keuntungannya bagi pelanggan itu pelanggan tidak akan mengeluarkan biaya yang lebih besar, karena kita tahu ya harganya juga mahal ya. Gigi transmisi itu gigi 3-nya itu bisa mencapai 700.000 satu bijinya, jadi tergantung kualitas juga. Makanya kalau kita itu tidak bisa memperkirakan, tidak bisa menganalisa dengan jitu, itu yang jadi beban adalah pelanggan kita, karena yang seharusnya tidak bayar mahal menjadi bayar mahal karena kita ganti semua. Jadi itu yang menjadi kendala. Jadi teorinya cuma seperti itu, asalkan gigi 3 giginya, maksudnya gigi apapun ya, 1, 2, 3, 4 atau 5 yang saya tunjukkan tadi, ujungnya itu bentuknya masih ada tirusnya, terus half sleeve-nya itu juga ada tirusnya, itu insya Allah pasti akan bisa berhasil. Tetapi apabila gigi 3 atau gigi yang lainnya tersebut, yang saya maksud tersebut, perlindungannya itu sudah sama-sama aus ataupun beli baru tapi tidak sesuai, diganti berapapun pasti akan tidak berhasil. Jadi seperti itu. Jadi yang terpenting adalah kita harus benar-benar tahu bagaimana cara menganalisa atau cara kerja part tersebut. Bagaimana kok gigi transmisi itu bisa saling terkait dan tidak bisa lepas lagi pada saat diakselerasi atau lepas gas. Itu yang paling penting, teman-teman. Makanya banyak juga ya mekanik itu yang tidak telaten. Rusak gigi netral itu diganti saja untuk gelondongan. Itu banyak yang seperti itu. Emang memperbaiki transmisi itu emang agak-agak sulit ya. Kalau semisal gini teman-teman, kalau permasalahannya cuma grek itu gampang ya diperbaiki. Tapi kalau sudah ngelepeh, terus gigi dengung, itu emang agak sulit dan memerlukan ketelitian. Yang paling sulit memperbaiki transmisi itu apabila sudah bunyi ya, sudah bunyi dengung. Itu mahal karena gigi dengung itu adalah biasanya berkaitan dengan gigi susun atau gigi counter itu loh, yang gigi renteng itu mahal harganya. Terus itu juga harus sinkron sama yang lainnya. Jadi mengatasi gigi dengung itu emang beresiko.
kalau saya emang menyarankan ya, kalau transmisi itu suaranya sudah kasar, sudah dengung, itu sebaiknya emang diganti utuh, itu emang saya setuju. Tapi kalau hanya masalah ngelepeh atau dioper grek, itu masih bisa ya dikerjakan dengan biaya yang lebih murah, itu bisa. Tapi kalau sudah bunyi ya, bunyi dengung, ungung itu, terus kalau dibuka gigi kan saling berpasangan ya, itu tidak matching satu sama lain, itu sudah timbul bunyi. Jadi misal kalau gigi transmisi kita itu dengung, gigi 1, 2, 3, terus 4 enggak. Itu yang jadi incaran pertama kali itu adalah gigi susun sama gigi inputnya. Semisal ya, gigi input itu sama gigi susunnya kan selalu bersinggungan terus ya. Nah, itu kalau diganti satu saja, kalau tidak matching sama gigi susunnya, itu juga sembuhnya dengungnya juga tidak akan berhenti, tetap nggak bisa berhasil. Jadi emang harus part yang diganti itu memang harus ori, atau minimal kalau saya merekomendasikan merek Nakata yang sudah jelas-jelas sering berhasil. Itu pun juga harus sepasangannya kalau mengatasi masalah dengung. Makanya kalau gigi itu sudah dengung itu biayanya mahal. Kalau punya dana lebih baik emang beli utuh gelondongan saja, itu mah lebih minim resiko. Tapi kalau ngelepeh terus netral, ngelepeh itu sama dengan netral ya, cuma grek itu insya Allah harganya perbaikannya bisa lebih murah. Kalau masalahnya itu cuma bunyi grek ya, itu masalahnya ada di gigi kuningan ini ya. Gigi kuningan ini sudah aus, itu kalau sudah terlalu mepet gini, jadi antara gigi percepatan ini dan gigi kuning ini itu sudah tidak ada celah. Normalnya kan ada celah seperti ini. Nah, normalnya ada celah ini. Di tengah-tengahnya ada celah ya ini ya. Ada celahnya ini. Kalau sudah mepet segini, ini mepet. Nah, ini antara ini sudah mepet. Kuning sama gigi ini sudah mepet, itu pasti akan bunyi grek karena dia tidak bisa sinkronisasi atau mengerem. Jadi gigi ini tetap berputar, terus ini bergerak, pasti akan terjadi tabrakan. Tapi kalau ini ada sinkronisasi, sinkronisasinya itu masih bisa mengerem atau masih bagus, dia putarnya ini sama ini itu berbarengan sehingga dia dioper tidak tabrakan. Jadi seperti itu. Kalau perbaikan crack itu murah, tapi kalau perbaikan bunyi dengung itu mahal. Jadi gini lur ya, untuk perbaikan transmisi itu kita tidak perlu harus mengganti semua part total ya. Contohnya ini kemarin kan yang sudah kita terdeteksi adalah kan bentuk gigi hub slipnya itu kan tidak seperti aslinya. Jadi hanya lurus saja, tidak ada tirusnya atau tidak ada bentuk gigi seperti batu nisan, itu nggak ada. Makanya netral terus. Banyak juga teman itu yang komen di Facebook, percuma kalau tidak diganti dengan gigi pasangannya. Nah, kalau saya tidak seperti itu lur. Jadi kalau gigi pasangannya itu sekiranya masih standar, masih bagus dan bentuknya sesuai, itu tidak perlu kita ganti. Tujuannya apa? Supaya biaya itu tidak mahal, dan ini bisa kita buktikan ternyata hasilnya itu sudah bisa selesai dan sembuh benar. Sekarang kita mau mencoba transmisi yang lepeh di gigi 3. Itu hasilnya gimana setelah kita ganti hub sleeve. Sekarang kita coba, kemarin masuk gigi 3 itu lepas gas netral. Gigi 2, ini gigi 2. Masuk gigi 3, lepas gas. Nah, masuk lagi, lepas gas. Nah, sudah normal. Kemarin langsung jeglek netral ya. Terus kita itu kerja teman-teman, bukan proyek. Kalau proyek kan harapkan untung besar, tapi kalau kita kan kerja supaya pelanggan itu tidak keberatan dan hasilnya juga bagus, dan nanti hasilnya itu lumin.